Selamat sore. Saya sangat bersyukur kalau sore hari ini saya boleh ketemu dengan saudara dan saudari semua. Saya boleh berbagi lagi firman Tuhan yang kita boleh belajar sore hari ini. Sore hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan ketika bangsa Israel menghadapi satu peperangan. Saya berikan judul pelajaran hari ini, Why Did the Lord? Artinya, di dalam bahasa, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan melakukan? Mengapa Tuhan membiarkan? Mengapa Tuhan mengizinkan? Ya, ini adalah kata-kata yang saya kutip dari kata-kata para tua-tua bangsa Israel ketika mereka kalah di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Mengapa Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang seringkali kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Ya. Seberapa sering kita mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya pikir sangat sering. Ketika hal yang sulit terjadi, kita bertanya, why did the Lord? Mengapa Tuhan mengizinkan hal yang sulit ini terjadi? Ketika permasalahan datang di dalam hidup kita, kita bilang, mengapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Banyak hal yang kita pertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah datang terus-menerus. Kehidupan terasa lebih sulit. Badai hidup tidak pernah berlalu. Dan kita bahkan bisa merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita masih tetap bertanya, mengapa Tuhan? Why did the Lord? Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah benar ini semua karena Tuhan? Kita akan melihat di 1 Samuel 4 ayat 3, dikatakan di sana ketika tentara itu kembali ke perkemahan. Berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Dia yang berperang, dia yang maju, dia yang ada di lapangan, tetapi Tuhan yang disalahkan. Bukankah kita juga di dalam kehidupan kita seringkali melakukan hal yang sama seperti tua-tua bangsa Israel ini? Kita yang memilih, kita yang menentukan, kita yang memutuskan, tetapi Tuhan yang kita salahkan. Lihat, sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi apakah benar Tuhan yang salah? Kita akan melihat 1 Samuel 4 ayat 2a dikatakan bahwa orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. The Philistines deployed their force to meet Israel. Dikatakan di dalam Alkitab atau Bible versi NIV. Sementara deploy itu sendiri dikatakan adalah move equipment into position for military action. Atau move troops into position for military action. Jadi ini adalah sebuah strategi militer yang dilakukan oleh bangsa Filistin di dalam peperangan. Tetapi bangsa Israel tidak dicatatkan di kitab Samuel. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengatur barisan seperti bangsa Filistin? Apakah mereka deploy pasukan mereka seperti bangsa Filistin? Tidak dicatatkan. Dan apabila tidak dicatatkan, kemungkinan besar tidak. Jadi apakah kesalahan Tuhan ketika mereka kalah di dalam peperangan itu? Tentu saja tidak. Tapi karena mereka memang tidak siap di dalam peperangan itu. Mereka tidak siap untuk menghadapi tentara Filistin yang sudah mempersiapkan tentaranya itu. Mereka tidak siap. Karena apa? Karena mereka tidak mengatur barisannya mereka. Mari kita lihat lagi
1 Samuel 4 ayat 3 dikatakan, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua itu, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ya, ini adalah satu ungkapan yang sangat sering kita juga ucapkan ketika kita dalam satu masalah, ketika kita berada di dalam satu kesulitan, satu kesusahan juga, kita pikir Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya kita kecewa. Mari kita lihat. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian. Supaya, ya, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kamu bisa lihat apa yang mereka lakukan. Supaya Tuhan datang dan melepaskan. Seolah-olah Tuhan ini adalah sebuah device, sebuah alat yang mereka bisa gunakan. Yang mereka pikir kalau mereka bawa ini tabut, maka mereka akan menang perang. Bukankah kita sangat sering di dalam kehidupan kita seperti ini kepada Tuhan? Kita pikir dengan kita datang kepada Tuhan di masa-masa sulit kita akan mengakhiri masa-masa sulit itu. Ketika kita datang di masa-masa mungkin kita banyak masalah, kita pikir Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita pikir Tuhan itu adalah alat. Kita pikir Tuhan itu sebuah device yang kita bisa, yang mempunyai tombol yang kalau kita tekan on, dia akan menyelamatkan kita. Yang kalau kita tekan off, dia bisa diam saja seperti itu. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan lebih daripada hanya sebuah alat yang kita bisa gunakan. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Kamu lihat, dengan mereka bawa tabut itu tadi dari Silo, mereka masih kalah. Ya, Tuhan itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang kita pikir. Kita bisa gunakan sebagai alat untuk membawa kita kepada kemenangannya kita. Mereka melarikan diri. Lagi pula tabut Allah dirampas. Tabut itu pun dibawa oleh bangsa Filistin kemudian. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Ini adalah imam mereka. Imam mereka tewas. Hilang. Mati. Dan tabut Allah dirampas oleh bangsa itu. Dibawa pulang ke tanah mereka. Kamu bisa lihat. Apakah dengan dirampasnya tabut Allah ini berarti Allah kalah terhadap Filistin? Tentu saja tidak. Tapi apa yang lebih menarik daripada ini? Yang menarik adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ini adalah imam. Representasi keimanan mereka terhadap Allah. Mati. Bukankah kita di dalam kehidupan kita, ketika kita datang ke Tuhan, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, iman kita juga mati. Iman kita hilang. Bahkan kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Pertanyaan saya berikutnya. Apa benar itu karena kesalahan Tuhan? Tentu saja tidak. Tetapi ini adalah kesalahan pola pikir bangsa Israel. Yang menjadikan Tuhan itu sebagai perangkat. Yang menjadikan Tuhan hanya seperti sebuah alat. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai keagungan dan kemuliaan Tuhan. Mereka pikir Tuhan adalah sesuatu yang mereka bisa atur untuk membuat mereka menang, untuk membuat mereka percaya. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Tuhan berdaulat. Mereka tidak bisa melihat kedaulatan Tuhan. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai mempersalahkan Tuhan. Ketika kita mulai kehilangan iman kita karena
hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pikir kita sudah datang ke Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau menolong kita. Kita pikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita pikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Coba, mari kita bersama-sama. Kita cek pola pikir kita. Apakah kita melihat Tuhan itu hanya sebagai sebuah alat, sebuah device, atau kita mau melihat Tuhan itu dengan segala keagungannya, dengan segala semarak kemuliaannya? Di mana kita ketika kita tidak berada di masa-masa sulit? Apakah kita pernah datang ke Tuhan ketika kita tidak berada di masa sulit? Atau kita hanya mau datang ke Tuhan ketika kita berada di masa sulit dan kita berharap untuk Tuhan menolong kita? Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan tidak kalah di dalam peperangan itu. Malahan Tuhan menekan orang-orang. Tuhan memperlihatkan kuasa dan kemuliaannya. Tuhan tidak sekecil apa yang kita pikirkan. Tuhan tidak serendah apa yang kita pikirkan. Tuhan bukan hanya sebuah device yang bisa kita pergunakan sebagai alat kita. Tapi Tuhan mau kita betul-betul untuk kita bisa melihat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan begitu berkuasa. Tuhan bahkan mampu mengalahkan musuh tanpa ia harus berperang. Hanya ia hadir di tengah-tengah bangsa Filistin. Dia membuat penderitaan kepada bangsa. Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel. Tuhan lebih besar daripada apa yang mereka pikirkan. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk kita bisa melihat Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Daripada apa yang ada di dalam pikiran kita. Daripada apa yang kita ketahui. Tuhan jauh melebihi itu semua. Jangan pikir Tuhan hanya sebagai sebuah device yang kita bisa gunakan ketika kita inginkan saja. Lalu mengapa Tuhan biarkan semuanya terjadi? Mengapa Tuhan biarkan bangsa Israel kalah? Mengapa Tuhan biarkan kesulitan menghampiri hidup kita? Mengapa Tuhan biarkan kesakitan ada di dalam hidup kita? Supaya kita mengerti dan kita memahami kedaulatan Tuhan. Supaya kita melihat bahwa Tuhan sangat luar biasa. Why did the Lord? Apakah karena Tuhan? Apa benar karena Tuhan? Semua kesusahan, permasalahan, pergumulan di dalam hidup kita. Tentu saja tidak. Tetapi karena kita tidak siap. Kita tidak was-was terhadap diri kita. Kita tidak melihat. Kita tidak pernah memperhatikan. Kita tidak pernah mempersiapkan untuk diri kita melaju ke peperangan di depan kita. Kita sama seperti bangsa Israel. Kita tidak pernah mengatur barisan untuk peperangannya kita. Sementara musuh kita, si iblis, musuh kita, mempersiapkan barisannya untuk menyerang kita. Karena kita tidak siap, maka kita kalah, maka kita jatuh. Dan yang kedua, karena kita pikir Tuhan adalah Allah. Kita tidak pernah melihat semarak kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah melihat keagungannya Tuhan. Kita tidak pernah melihat Tuhan sebagaimana Tuhan ada. Kita hanya berpikir Tuhan adalah perangkat yang kita bisa gunakan. Ketika kita tekan tombol on, maka dia akan menyelamatkan kita. Teman-temanku, saudara-saudariku, my brothers and sisters, saya mengajak untuk kita hari ini. Kita terus mempersiapkan diri kita. Kita terus melihat apa-apa saja yang kita harus perlu benahi lagi untuk peperangan rohani kita. Ketika kesulitan datang, ketika masa-masa badai pencobaan datang, bukan berarti Tuhan tidak ada.
Bukan berarti Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita. Ketika kita mungkin berada di dalam satu hal yang sulit, mari kita lihat apakah itu benar-benar karena Tuhan. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Atau mungkin ada hal-hal yang sebelumnya kita tidak bijak. Mari kita melihat juga kekuasaan Tuhan. Semarak kemuliaan Tuhan. Kemegahan Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Mari kita berhenti untuk menjadikan Tuhan sebagai sebuah alat saja. Yang kita bisa gunakan sesuka hati kita. Tuhan tidak serendah dan sekecil apa yang kita pikirkan. Semoga devotion hari ini bisa membantu kita semua. Dan semoga melalui hidup dan pelayanan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.